Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Taufik Nur Iksan, Nisa Nur Alfiah, Rizka Putri Pratama, Dwi Wahyuning Tias, dan Rahmat Hardiansyah Akmal akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, kegiatan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada 2295 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia yang waktu itu diperintahkan oleh Raja Namrud. Waktu itu ada isu tentang bahwa anak laki-laki akan memusnahkan keturunan Nabi Namrud. Kemudian Nabi Namrud memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada zamannya. Karena mendengar akan hal itu, ayah Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya untuk pergi dari kerajaan Babilonia, dan akhirnya istrinya pun pergi dan menetap di sebuah gua hingga Nabi Ibrahim lahir. Di masa ia remaja, ia berusaha untuk mencari di mana keberadaan Tuhannya. Karena orang-orang di negerinya merupakan para penyembah berhala, Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa, sehingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Kemudian Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah ke rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Setelah berguru di rumah Nabi Nuh, Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapatkan jawaban dalam mencari. Kalau ia kembali ke rumah, ia melihat ayahnya sering membuat patung-patung berhala. Sehingga ia bertanya kepada ayahnya, "Panaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan?" Namun ayah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menanggapi tentang pertanyaan Nabi Ibrahim. Karena mendapati semakin banyak masyarakat yang menyembah berhala, ia berusaha untuk menyadarkan kaumnya dari kebodohan ini. Dan di suatu ketika terdapat pesta di sebuah tanah lapang. Nabi Ibrahim tidak datang ke sana. Lalu secara diam-diam ia mendatangi sebuah tempat yang dimana terdapat banyak berhala. Ia menghancurkan semua berhala yang ada di situ kecuali berhala yang paling besar. Mengetahui ini, kaumnya sangat marah dan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Ibrahim. Ya, mereka pun akhirnya memutuskan menghukum Ibrahim. Mereka akhirnya menghukum Ibrahim dengan membakarnya secara hidup-hidup. Namun karena kuasa Allah SWT, api yang panas itu tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Semenjak hal itu ada beberapa orang yang mengikuti langkah Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Namun ada beberapa pula yang lebih memilih untuk membuat golongan-golongan karena beberapa kesimpulan yang mereka ambil, seperti contohnya api adalah Tuhan mereka. Setelah menikahi Siti Sarah, kemudian mereka berhijrah ke Mesir. Di Mesir, Nabi Ibrahim berdagang, bertani, dan berternak. Oke, selanjutnya ada kondisi masyarakat pada masa dakwah Nabi Ibrahim. Jadi, keadaan masyarakat di mana Nabi Ibrahim dibesarkan sangat rusak, budaya syirik berkembang, tunduk pada kekuasaan Raja Namrud. Masyarakat berada dalam kondisi kejahilian atau zaman kebodohan sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan. Di dalam hijrahnya ke Yerusalem, Nabi Ibrahim harus menghadapi masyarakat yang senang mengadakan pesta-pesta khamr, penyembelihan hewan guna untuk sesembahan, dan sesembahan berhala tersebut diletakkan di sudut-sudut pintu gerbang kota Damsyik yang bertujuan untuk memberikan sesembahan kepada bintang. Respon masyarakat terhadap dakwah Nabi Ibrahim. Dalam usahanya mengajak ayah dan kaumnya untuk menyembah Allah, ia mendapatkan penolakan dari mereka, dan mereka tetap menyembah berhala. Bahkan sang ayah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan dan pergi. Suatu ketika, semua orang pergi untuk berpesta. Namun, Nabi Ibrahim diam-diam menghancurkan semua berhala. Karena hal tersebut, ia dihukum
dan mau dibakar hidup-hidup. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim. Setelah kejadian itu, ada beberapa orang yang mulai mengikuti Nabi Ibrahim. Namun, ada juga beberapa kelompok yang membuat berdasarkan kepercayaan mereka. Selanjutnya, dampak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia berlepas dari kaumnya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika Ibrahim membatasi permusuhan dan kebenciannya terhadap kaumnya itu sampai batas mereka menyadari ketersesatannya dan bersedia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam berdakwah, Ibrahim secara konsisten selalu mendahulukan cara dialog ketimbang cara kekerasan. Ibrahim senantiasa menyampaikan dengan cara penuh komunikatif dan disertai dengan alasan yang argumentatif. Bahasa tutur yang lemah lembut dengan rasional yang sulit untuk dibantah adalah ciri khasnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.